Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita, NIM 60600 1273, kelas Matematika C. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas final pengendalian kualitas statistika, di mana tema yang saya ambil yaitu analisis kapabilitas proses. Selanjutnya, judul yang saya ambil dari tema analisis kapabilitas proses yaitu kontrol kualitas statistik dan analisis kemampuan proses untuk variabilitas pengurangan proses pengisian pastatomat. Sebelum melanjutkan pemaparan materi, saya akan membacakan bagian pengantar. Saat ini, industri modern harus mencapai tingkat pengendalian yang baik dalam proses mereka untuk menjadi sukses dengan tenaga kerja mereka. Prestasi tujuan ini relevan untuk daya saing bisnis serta kepuasan kebutuhan pelanggan yang semakin menuntut setiap hari dan menuntut kualitas yang lebih besar dalam produk atau layanan yang dibutuhkan untuk mengungguli industri dan yaitu pemaparan materi. Materi pertama yaitu analisis statistik. Analisis statistik terbagi atas dua bagian. Yang pertama, histogram, dan yang kedua, analisis kemampuan proses, di mana histogram adalah representasi grafis dari distribusi data. Ini adalah perkiraan. Bagian kedua yaitu analisis kemampuan proses, di mana analisis kemampuan proses adalah didefinisikan sebagai studi teknik untuk memperkirakan kemampuan proses dan mengukur kemampuan untuk memenuhi persyaratan spesifikasi suatu karakteristik mutu. Proses analisis kemampuan adalah bagian yang penting dari program kualitas yang tidak terpisahkan peningkatan grafik yang digunakan untuk analisis kapabilitas proses ditampilkan pada gambar grafik berikut ini. Grafik yang diperoleh dari analisis kemampuan proses sebelumnya. Materi yaitu indeks kemampuan proses. Indeks kemampuan proses membandingkan toleransi batas spesifikasi produk USL, LSL dengan amplitude proses variasi nyata atau diukur dalam sigma. Indeks kapabilitas proses adalah indeks kapabilitas proses potensial atau CP, indeks kapabilitas proses nyata atau CPK, indeks pemusatan proses atau K, dan indeks Taguchi atau BPS. Indeks ini dapat dianalisis secara singkat dan panjang. Pertama yaitu indeks CP. Indeks kapabilitas proses potensial atau CP membandingkan variasi spesifikasi diperbolehkan untuk proses dengan amplitudo variasi nyata yang berasal dan dapat membagi lebar dengan amplitudo variasi alam, di mana melambangkan standar deviasi dari proses dari USL bersama dengan LSL mewakili spesifikasi atas dan bawah dari karakteristik kualitas dalam studi masing-masing. Dapat dilihat dari fungsi CP nilai-nilai berikut ini. Yang kedua yaitu indeks CPK. Indeks kapasitas proses nyata dapat dilihat sebagai penyesuaian terhadap indeks CP untuk mempertimbangkan pemusatan proses. Besaran CPK tentang CP adalah pengukuran langsung seberapa jauh dari pusat proses beroperasi. Dapat dilihat perhitungannya di mana mewakili rata-rata proses standar deviasi dan USL dan spesifikasi LSL bawah dan atas. Dapat dilihat rumus sebagai berikut. Bagian ketiga yaitu indeks K. Aspek penting pada saat membuat kapabilitas proses studi adalah untuk mengevaluasi apakah karakteristik kualitas dipusatkan dengan hormat ke spesifikasi. Oleh karena itu, berguna untuk menghitung pusat indeks proses K yang disarankan dalam persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 3, yang dimana rumus yang dapat digunakan yaitu dapat dilihat sebagai berikut.
Itu CPM atau Taguchi Index. Menurut Taguchi, sebuah proses ditingkatkan ketika proses variabilitas dikurangi menjadi sekitar nilai nominalnya, dan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan untuk produk ini. Oleh karena itu, indeks Taguchi mirip dengan CPK, namun menganggap secara simultan proses terpusat dari variabilitas. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu grafik kemampuan proses pengisian pasta tomat. Grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut. Materi selanjutnya yaitu bagan kendali X-bar. Bagan kendali memfokuskan perhatian menuju penyebab khusus variasi ketika mereka muncul dan mencerminkan besarnya variasi karena penyebab umum X-bar dan R. Grafik kontrol adalah statistik pemantauan yang paling penting dan berguna teknik untuk pengendalian proses. X-bar memplot ini nilai rata-rata untuk karakteristik kualitas di seluruh semua unit dalam sampel. Bagan kendali X-bar memiliki garis tengah yang biasa disingkat dengan CL yang menunjukkan nilai rata-rata karakteristik kualitas yang diukur. Dua garis horizontal ditampilkan juga yang mewakili bagian atas bawah kendali dan batas kendali bawah. Kemudian batas-batasnya dapat diperoleh dari persamaan berikut, yaitu persamaan 5, persamaan 6, dan persamaan 7. Dalam persamaan 5 dan 7, UCL mengacu pada batas kendali atas dan LCL dikaitkan dengan batas kendali bawah, di mana X adalah nilai rata-rata dari N, kemudian pengamatan, dan R adalah rentan yang merupakan yaitu hasil dan diskusi, di mana hasil diskusi ini diperoleh dari hasil Februari. Untuk membuktikan bahwa berat bersih selama bulan ini sesuai dengan normal distribusi, uji statistik Adler Sunderlin diterapkan pada waktu mensubstitusi data pada persamaan 8 yang disebutkan pada persamaan sebelumnya. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama itu nilai A2-nya 0,653, yaitu nilai lebih rendah dari nilai kritis. Kemudian yang A2 kritik nilainya itu 0,752 karena hipotesis 0 diterima. Artinya data yang dikumpulkan dalam Februari menunjukkan distribusi normal. Perilaku normal dapat dikuatkan pada gambar 3 karena dapat dipasang pada garis yang mewakili nilai grafik yang diperoleh dari bulan Februari. Itu untuk gambar 4 menunjukkan perilaku proses pengisian pasta tomat pada Februari 2011. Analisis ini mencakup 4 sampel per hari dengan total ukuran sampel 152. Batas spesifikasi berat bersih tomat kaleng tempel terletak di LSL sama dengan 2.900 gram dan USL sama dengan 3.100 gram. Perilaku ini dapat mirip dengan yang diamati untuk proses sebagai bentuk global. Besaran jumlah sampel yang ditemukan di atas USL, bahkan volume rata-rata pengisian berat bersih selama bulan ini sangat mirip dengan global analisis yang ditunjukkan sebelumnya. Nah, grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk tabel 3 menunjukkan hasil kemampuan proses peeling tomat analisis selama Februari 2011. Menurut proses potensial nilai indeks kapabilitas yang diamati pada penelitian ini, di mana nilai CP yaitu 0,677. Proses tidak cocok. Oleh gambar 5 menunjukkan grafik kontrol rata-rata proses pengisian pasta tomat Februari 2011. Perilaku yang tidak teratur diamati dan fluktuasi bobot kaleng sepanjang waktu pengumpulan sampel ditampilkan. Itu nilai bergerak di sekitar garis tengah bagan kontrol X-bar, yaitu terletak di 3.000
gram. Ketika batas kendali proses dimasukkan ke dalam grafik, diketahui bahwa beberapa nilai ditemukan di luar batas kendali, maka diasumsikan bahwa isian pasta tomat berada di luar kendali statistik. Dapat dilihat pada gambar berikutnya, yaitu desain eksperimental. Menurut analisis kemampuan proses dan diagram kendali, proses pengisian pasta tomat tidak stabil, sangat bervariasi dan tidak memenuhi spesifikasi. Sebagai konsekuensi dari ini, itu perlu untuk membuat analisis mengidentifikasi potensi penyebab kelebihan kaleng tambalan. Setelah penyebab ini diidentifikasi, desain eksperimental harus dilakukan untuk memenuhi proses pengisian perusahaan spesifikasi potensial yang dapat mempengaruhi berat bersih kaleng pasta tomat diidentifikasi pada gambar 9. Faktor-faktor potensial ini dihasilkan oleh brainstorming dan kemudian mereka diatur dalam diagram sebab akibat, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Atas dan dengan mempertimbangkan pengetahuan sebelumnya, proses pengisian masalah yang diidentifikasi selama kemampuan proses analisis dikaitkan dengan 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu X1, di mana ukuran kaleng sama dengan ukuran 1, 2, dan 3. Kemudian faktor yang kedua X2, kecepatan pengisian 5 GPM, 10 GPM, hingga 15 GPM. Faktor yang ketiga yaitu X3, suhu proses 75 derajat Celcius, 85,5 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. Kemudian faktor keempat yaitu X4, kekerasan tomat, yaitu 60N, 45N, dan 30N. Itu optimalisasi proses. Pengaruh masing-masing faktor yang diteliti dapat dilihat pada gambar 10. Dari gambar 10, hasilnya menunjukkan bahwa efek terbesar bertepatan persis dengan signifikan faktor yang dibedakan. Kedua faktor signifikan berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Semakin cepat kecepatan pengisian, semakin tinggi rata-rata berat bersih kaleng. Oleh karena itu, disarankan untuk beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah karena kontrol yang lebih baik dari proses pengisian tercapai. Dalam hal ini, kondisi operasi terbaik untuk mencapai kecepatan pengisian berat bersih yang ditentukan adalah 5 galon per menit. Yaitu kesimpulan. Evaluasi proses pengisian kaleng dengan pasta tomat adalah dilakukan melalui analisis kapabilitas proses. Menurut CP dan nilai indeks CPK, dimungkinkan untuk mengasumsikan bahwa proses di kedua tidak memiliki kemampuan Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.